Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita di praktikum pajak. Pertemuan lalu kita sudah belajar cara membuat database, yang mana di sini saya mencontohkan database perusahaan namanya STJB, dan harusnya di masing-masing aplikasi teman-teman di laptopnya sudah ada database atas nama STJB. Nah, ketika kita sudah mempunyai database-nya, berarti kita sudah boleh mengerjakan pajak perusahaan tersebut. Nah, untuk mengerjakan pajaknya, karena ini pajak penghasilan, berarti kita sudah harus punya datanya nih. Kan ceritanya, ilustrasinya kita adalah sekarang teman-teman ini adalah admin dari sebuah perusahaan namanya perusahaan STJB yang mengerjakan admin bagian pajak gitu. Jadi admin bagian pajak itu harus punya data mengenai nama, NPWP, kemudian yang pastinya gaji dan pajak karyawan tersebut. Dapatnya dari mana? Pasti dari accounting atau bagian keuangan yang mengurusi gaji-gaji karyawan. Nah, untuk itu teman-teman buka filenya. File yang pertama kali teman-teman download, maksud saya yang pertama kali teman-teman copy dari flash disk saya itu yang filenya 2020 aplikasi praktek. Ini teman-teman sendiri biasanya simpan di dokumen atau di chat, tergantung kemarin teman-teman copy paste-nya di folder mana. Oke, kemudian dibuka 2020 aplikasi praktek, lalu pilih ISPT Masa 2126 latihan kertas kerja. Nah, di teman-teman punya layar itu sepertinya ada 4 file Excel. Silahkan dihapus file Excel yang size-nya paling rendah. Kemudian yang 1721 bulanan boleh ditambah namanya jadi 1721 bulanan contoh. Oke, kalau sudah silahkan buka kertas kerja 2017 kertas kerja. Di dalam kertas kerja inilah terdapat data-data karyawan kita. Data-data karyawan seperti namanya, NPWP, gaji, kemudian tentu saja ada pajaknya. Nah, kita di sini ini ilustrasinya ya. Perusahaan STJB yang kita kerjakan pajaknya ini kita mulai kerjakannya Januari 2019. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah silahkan klik sheet Januari ya teman-teman, sheet Januari. Ternyata di Januari ini kita punya karyawan 10 orang. Kan bisa jadi bulan depan kita rekrut lagi toh. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah di bagian yang warna-warni ini, tolong teman-teman jangan ada yang dihapus, dikurangi atau ditambahkan, karena di sini adalah rumusnya sangat-sangat panjang sekali. Jadi jangan di kotak-katik, oke? Nah, rumus ini dia terkoneksi dengan sheet sebelahnya di sheet baca. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sheet baca itu sangat lengkap mengenai PPh 21, seperti tarif apa yang digunakan, berapa biaya jabatan, PTKP dan lain-lain. Di sini di nominal-nominal ini teman-teman tidak boleh tambahkan sesuatu ataupun menghapus sesuatu, karena itu terlink dengan rumus-rumus yang ada di sheet Januari dan seterusnya kayak gitu. Itu sih yang perlu diperhatikan, jangan menghapus ya. Oke, kemudian karena kita sudah punya data Januari 2019, maka kita sudah boleh nih input ke dalam aplikasi PPh 21-nya kita. Karena setelah kita menginput semua data-data karyawannya kita, barulah perusahaan bisa melapor pajak PPh 21-nya, boleh membayar dan melapor. Kalau kita belum buat, belum masukkan, belum input, itu belum bisa dibayar dan belum bisa dilapor kayak gitu. Makanya ini sangat-sangat penting kita melakukan atau menginput data-data karyawan ini ke dalam aplikasi. Nah, caranya itu ada dua, ada cara manual dan cara diimpor. Manual maksudnya kayak satu-satu gitu, dimasukkan namanya, NPWP, kemudian gaji dan pajaknya. Kalau yang impor, kita hanya kayak copy-copy ke dalam sebuah Excel,
yang bisa diterima oleh aplikasi ini dan tinggal diimpor deh kayak gitu. Mari kita coba cara pertama secara manual. Silahkan buka aplikasinya, aplikasi PPH21, dan pilih database yang teman-teman sudah buat, yaitu StayJB. Pilih DB, username-nya administrator. Username-nya tidak berubah-berubah ya, administrator huruf kecil, passwordnya 123, login. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat SPT. Pilih SPT, buat SPT baru. Nah, kita kan mau kerjakan Januari 2019, berarti kita klik yang kayak kalender ini, pilih tahunnya 2019, pilih bulannya Januari, klik tanggal di mana saja buat SPT. Oke. Nah, setelah dibuat, kita masuk lagi di pilih SPT, kemudian buka SPT. Nah, muncullah Januari 2019 yang tadi kita sudah buat. Kemudian buka oke. Kalau sudah dibuka, untuk menginput data karyawannya kita yang ada di kertas kerja tadi, caranya isi SPT, daftar pemotongan pajak, kemudian satu masa pajak. Lalu diklik tambah. Oke, nah yang ternyata diminta itu data-data ini, NPWP, nama, dan semuanya ini. Nah, ini bisa semuanya didapat di kertas kerja. Pertama, NPWP. Caranya klik NPWP mulai dari karyawan pertama kita, copy. Kopinya biasa, kemudian paste. Lalu nama. Jadi kayak satu-satu gitu, namanya juga manual ya. Nama, paste. Nah, untuk kode objek pajak pilih 01 karena pegawai tetap. Jumlah penghasilan brutonya diambil di kolom 17. Perhatikan ini 17, kemudian di copy lalu di paste. Nah, PPH 21-nya kolom paling ujung atau kolom 25. Ini tuh boleh ya, Ctrl C kemudian Ctrl V. Nah, lalu simpan. Nah, kalau misalnya kita punya banyak karyawan, tinggal yes lagi kayak gitu terus-terus. Jadi kalau misalnya ada 100 karyawan, 100 kali lah juga kita kayak gitu. Coba kita cek yang tadi, di mana isi SPT, daftar pemotongan pajak, dan satu masa pajak. Nah, adalah dia. Kalau kita 10 kali input, berarti 10 kali karyawannya kita ada, tinggal tambah-tambah gitu. Saya ulang kembali, klik tambah untuk karyawan kita yang karyawan nomor 2. Jadi di copy biasa juga boleh, Ctrl C kemudian di Ctrl V sampai seterusnya, nama juga. Oke, yang ini dipilih 01, lalu jumlah penghasilannya, jumlah bruto itu ada di kolom 17. Boleh di copy kemudian di paste, lalu PPH yang dipotong atau pajaknya ada di kolom ke-25, kemudian di paste. Oke, simpan. No. Nah, kalau misalnya kita punya 100 karyawan, berarti kalau secara manual kita harus tambah-tambah terus nih sampai 100 kali di copy paste. Tapinya kan jadi ribet kan, bisa-bisa tangan kita keriting, Bu. Oke, jadi kita akan coba cara kedua yang langsung impor aja dari Excel ke dalam aplikasi ini. Tapi aplikasi ini cuma bisa membaca Excel yang tipenya namanya CSV, delimited, dan formatnya ada sendiri dari DJP. Oke, kalau begitu kita close, kemudian kita hapus dulu Januarinya, pilih SPT, buka, klik Januari, baru hapus. Yes, kalau sudah dihapus, kita minimize aja aplikasinya, nggak apa-apa. Kemudian masuk kembali ke kertas kerja. Nah, kertas kerja ini yang akan kita copy-copy ke Excel yang bisa dibaca oleh si aplikasi. Buka lagi, cari lagi 2020 aplikasi prakteknya, filenya. Kemudian masuk kembali di ISPT masa 2126, latihan kertas kerja. Sekarang buka yang bulanan contoh. Nah, sudah bulanan contoh. Nah, yang bisa dibaca oleh aplikasinya kita tuh yang Excelnya bentuk begini. Maksudnya formatnya cuma kayak gini nih.
kayak gitu. Nah, masa pajak yang pertama kita harus isi masa pajak bulan berapa gitu. Kalau 2 berarti itu Februari gitu. Tahun pajaknya disesuaikan. Kemudian NPWP-nya kita tinggal ambil dari kertas kerja. Semua data itu kita dapatkan dari kertas kerja. Kita tinggal copy, kemudian kita paste NPWP-nya ke format yang bisa dibaca oleh aplikasi. Sesuai datanya di copy sesuai data yang diminta ya. Kalau cuma nama sama NPWP ya sudah nama NPWP. Kalau jabatan tidak diminta tidak perlu di copy. Oke, tadi kita setelah nama NPWP diminta bruto. Bruto itu di kolom 17 di blok semua baru di copy. Kemudian pastenya di sini pastenya yang paling penting yaitu paste value atau paste spesial. Jadi tidak boleh langsung paste kayak gini ya. Nah itu kan kayak gitu, nggak boleh langsung kayak gitu. Nanti error, nggak bisa berhasil pada saat di impor ke aplikasi. Jadi caranya klik tanda panah yang di bawah paste, kemudian cari paste values atau paste spesial, paste value. Kayak gitu semua cara copy paste-nya ya. Yang ini juga. Nah, untuk di pajak meskipun kosong kita harus copy sampai dengan berapa jumlah karyawannya kita. Jadi paste value. Oke, semuanya nama, NPWP juga di copy baru paste value. Nah, ingat kita punya aplikasi ini tidak bisa membaca kalau ada koma-koma kayak gini. Jadi kita harus hapus koma ini, boleh di delete seperti biasa atau backspace aja. Boleh juga di blok sampai yang di koma itu, baru enter. Perhatikan semua kalau masih ada koma silakan dihapus. Kemudian untuk NPWP ini kita harus kasih tanda petik di depan, tanda petik 1 di depan supaya NPWP-nya terlihat. Nah, kayak itu baru bisa terbaca oleh aplikasi kita. Kasih tanda petik 1 enter paling depan, tanda petik 1 enter. Lakukan seperti itu untuk semua NPWP. Untuk karyawan yang tidak punya NPWP berarti kita harus kasih tanda petik kemudian nolnya kasih 0 15 kali. Artinya itu adalah banyaknya digit NPWP. Jadi meskipun NPWP-nya tidak ada, kita harus kasih dia 0 sesuai banyaknya digit NPWP. Kalau 16 dia tidak mau, dia maunya itu 15. Oke, jadi harus sudah bersih kayak gini, tidak boleh ada titik, ada komen, tidak boleh. Yang NPWP harus dikasih koma di atas gitu. Kemudian di save boleh Ctrl S atau boleh Ctrl biasanya ini. Kemudian karena seperti yang saya bilang, aplikasi ini cuma bisa membaca Excel yang kita simpan tipenya itu dirubah ke tipe CSV. Caranya pastikan sudah di save ya. Ctrl S boleh, disket boleh. Kemudian file, save as sudah. Nah, di bagian save as ini yang pertama yang kita harus lakukan adalah file name-nya diganti. Bulanan contohnya itu ditambahkan Januari 2019. Oke. Kemudian belum di save ya, jangan buru-buru save dulu. Kemudian yang penting adalah, yang paling penting nih, save as tipe-nya itu diganti ke klik, jadi diklik, diganti ke CSV, delimited yang ini, CSV, delimited yang ini ya, klik. Oke, sudah. Nah, yang penting adalah, yang paling penting nih, teman-teman simpan di mana file ini. Siapa tahu teman-teman main save aja, kemudian pas mau di-upload ke aplikasi teman-teman bingung di mana dan harus buat ulang. Oke, jadi paling aman tuh pilih dokumen atau yang mana saja yang teman-teman bisa simpan. Oke, klik dokumen kemudian save. Ini yes. Kemudian karena kita mau upload yang ini, berarti ini harus di close kan. Oke, close-nya seperti biasa baru dan save. Ini juga di close boleh. Nah, sekarang buka kembali aplikasinya, aplikasi PPH 21. Oke.
Oke, buka aplikasinya. Maaf ya, agak sabar. Nah, pilih database-nya teman-teman lagi, pilih TJB, kemudian pilih DB, masukkan username-nya yaitu administrator, tab passwordnya 123, bisa enter ya. Kemudian sudah, berarti kita harus pilih SPT. Buat SPT baru, kita buat lagi kayak tadi kan, cari tahunnya 2019, kemudian bulannya Januari, klik tanggalnya di mana saja. Oke, buat SPT, oke. Dengan catatan yang tadi yang sudah kita buat itu dihapus dulu ya, karena kalau tidak dihapus maka dia akan mendetek bahwa kita sudah pernah buat itu. Oke. Kemudian kalau sudah dibuat, pilih SPT, buka. Nah, ada kan Januari, buka SPT. Oke. Nah, sekarang caranya bukan diisi SPT lagi, tapi di CSV impor, kemudian bukti potong, impor ya, impor bukti potong, lalu pemotongan pajak bulanan. Oke. CSV impor bukti potong pemotongan pajak bulanan. Sudah, buka file. Buka file, tadi kita kan simpannya di dokumen toh. Atau teman-teman simpannya di mana tidak apa-apa, yang penting tahu di mana simpannya, ingat di mana simpannya gitu. Tadi kita kasih nama bulanan contoh Januari 2019 open. Semoga berhasil ya. Ini yang tadi kita sudah bikin toh. Bismillahirrahmanirrahim, impor. Oke, impor 10 rekor berhasil. Berarti kita tinggal klik oke, sudah deh, close. Kita lihat di isi SPT. Hasilnya itu kita tinggal lihat di seperti tadi yang waktu kita kasih masuk manual itu toh, isi SPT, daftar pemotongan pajak, satu masa pajak. Nah, kan tadi tuh kita harus kasih masuk satu-satu, Winarno, Susanti, kayak gitu. Bayangkan kalau 1000 karyawan teman-teman, keriting itu tangan. Oke, sekarang kita punya karyawan sudah di dalam semua, sudah 10. Sekarang tinggal disimpan. Nah, yang ini tuh sebenarnya bisa teman-teman isi. Misalnya kalau ada pegawainya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP kayak gitu, itu bisa diisi. Tapi kalau ini kan enggak ada tuh, jadi enggak usah sudah diisi toh. Simpan aja langsung, simpan. Oke, close. Kalau sudah disimpan, di close. Selanjutnya isi SPT, masuk ke SPT induk. Nah, di sini tuh kayak summary atau rangkuman. Oh, kita punya jumlah penerima penghasilan itu 10. Ini total penghasilannya, total gajinya, total gaji dan total pajaknya. Inilah yang harus perusahaan bayar. Kayak gitu. Oke, masuk ke pernyataan dan tanda tangan. Tanggalnya itu seharusnya kan ini pajak Januari, berarti dilapornya di Februari 2019 ya toh. Lapornya itu tidak boleh lewat dari tanggal 20. Oke, tempatnya Timika. Simpan. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah ada pajak yang harus dibayar, yaitu totalnya 3 juta sekian. Nah, kita kasih tahulah accounting bahwa Bapak atau Ibu ini silahkan bayar total pajaknya. Kita punya perusahaan total pajak penghasilan. Oke, accounting bayar deh tuh, pergi di bank, ID billing, kemudian bayar. Dia akan mendapatkan bukti bayar dari bank. Nah, di bukti bayar itu ada namanya NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. NTPN, iya, nomor transaksi penerimaan negara. Nah, itulah yang akan kita input ke dalam aplikasi ini lagi. Contoh, cara inputnya kayak gini, isi SPT, daftar SSP. Nah, inilah PPh terutangnya kita nih, 3.742, copy. Jadi ceritanya accountingnya kita sudah bayar toh di bank dan sudah dapat bukti bayar. Tinggal ini di copy, terus tambah, baru kode
akun itu 21 kan, pasal 21 toh. Jenis setorannya 100 itu artinya kayak masa gitu. Oke. Jadi kita harus bayarnya itu karena ini pajak Januari, berarti dibayarnya di Februari sebelum tanggal 10 atau tanggal 10 boleh. Nah, NTPN-nya itu terdiri dari angka dan huruf, sembarang aja karena kita kan ceritanya tidak dapat itunya toh. Kalau misalnya beneran berarti itu yang dari bank yang kita harus ketik di NTPN itu. Kemudian yang disetor tadi itu dipaste. Itulah yang kita setor, simpan. Apakah mau merekam lagi? Tidak, no. Nah, jadinya kita punya PPh terutang sekian, sudah disetor sekian. Jadi sudah lunas deh, oke? Sudah. Nah, yang dilapor ke pajak itu tinggal klik CSV pelaporan SPT. Nah, yang ini deh diklik buat file CSV. Sorry. Kemudian taruhnya di dokumen nih, save. Oke, CSV berhasil dibuat. Sudah deh, yang kita laporkan ke online itu kan sekarang online semuanya, yaitu ini, CSV yang ini. Nanti kita masukkan ke dalam DJP online, masukkan ini, maka akan terlihat bahwa kita sudah membayar sekian-sekian kayak itu. Jadi hasil dari kita punya kerja tadi copy paste itu satu ini saja. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh langsung DM Instagram atau chat WhatsApp. Oke, sehat-sehat semua. Di rumah aja, jangan bosan. Kalau bosan bilang jangan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.